Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Saidarkan Rehan dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan clone lalu membuat 4 buah halaman dengan detail serta penggunaan use effect. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk melakukan clone sebuah repository. Nah, pertama-tama yang dapat kita lakukan, kita dapat membuka sebuah folder atau membuat sebuah folder baru untuk project kita. Misalnya saya memberi nama dengan nama saya sendiri, lalu kita pilih folder ya. Setelah itu kita akan buka sebuah terminal, ketik kode git clone. Nah, lalu kita buka GitHub kita. Nah, di sini kita akan copy saja untuk kode atau link dari project repositorinya. Setelah itu kita paste dan tambahkan titik. Maka kode akan diproses untuk mengambil repositori kita. Nah, kira-kira berikut merupakan tampilannya. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan, saya telah membuat 4 buah halaman menu, yaitu ada pertama, saya membuat detail dari sebuah artikel. Ini merupakan kode yang saya gunakan untuk membuat detail artikel. Di sini saya menggunakan ID sebagai parameter yang nantinya akan digunakan untuk pemanggilan. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu di bagian routes-nya, di mana di sini saya membuat sebuah routes. Di sini saya berikan nilai itu detail artikel. Saya import dari halaman yang saya buat tadi. Lalu di dalam sini saya tambahkan juga detail artikel. Pemanggilannya dengan path-nya yaitu slice artikel slice.2 ID. Nah, ID yang saya jelaskan sebelumnya itulah yang akan dipanggil sebagai parameter. Maka akan tampil detail dari artikel. Nah, hal yang men-trigger artikel ID itu ada di sini, di halaman artikelnya sendiri. Nah, dalam halaman ini dapat kita lihat di bagian ini, di bagian baca selengkapnya, saya merubahnya menjadi sebuah link dan mengarahkan ke artikel ID, akan mengambil ID dari artikel yang saya tekan. Jadi jika saya menekan ini, maka akan diarahkan ke halaman detail artikel yang tadi. Dalam detail sendiri, saya akan menampilkan sebuah artikel lengkap beserta dengan beberapa rekomendasi artikel lainnya yang memiliki kategori sama. Seperti ini. Ini untuk bagian rekomendasinya. Nah, akan tampil beberapa artikel. Untuk dapat dilihat di sini. Nah, jika saya menekan salah satu artikel, misal yang artikel pertama ini, maka akan muncul gambar dari artikelnya serta artikel-artikel yang terkait. Itu juga dengan yang lain. Nah, selanjutnya saya juga telah membuat untuk detail di halaman karir. Nah, ini sama seperti tadi, saya menginisialisasi ID-nya sebagai parameter. Gunakan use di sini. Dapat dilihat, saya telah membuat juga routes-nya. Pertama ada ini. Saya mendeklarasikan nilainya di detail karir dan akan memanggil halaman detail karir. Lalu saya tambahkan di sini.
dengan slice karir slice ID, itu merupakan parameter yang saya tambahkan tadi, maka akan menampilkan halaman detail karir. Nah, untuk halamannya seperti ini, terdapat tombol untuk return jika lowongan tidak ada, yang berisi deskripsi pekerjaan, syarat melamar, lalu juga ketentuan tambahan, serta beberapa hal lainnya seperti kategorinya, lalu ada batas lamarannya, dan juga tipenya. Dapat dilihat di halaman karir ada 4 data. Saya pilih misalnya marketing spesialis, maka akan tampil deskripsi dari pekerjaan, syarat beserta ketentuan tambahan, dan ada button untuk ke bagian lamar sekarang. Selanjutnya di sini saya ada detail untuk mobilnya atau produknya, sama seperti tadi saya tentukan nilai ID-nya di sini sebagai parameter. Lalu saya buat sebuah routes lagi, itu di sini ada mobil, detail mobil saya tambahkan yang akan memanggil detail mobil di bagian page. Lalu di sini saya buat juga page-nya yaitu mobil slice T2 ID yang merupakan parameter yang telah saya buat tadi akan memanggil halaman detail mobil. Dapat dilihat di sini. Saya akan menampilkan gambar dari mobil, brand, model, dan juga tahunnya, ketersediaannya, serta saya nantinya akan menampilkan sebuah form untuk meminjam mobil tersebut, beserta syarat dan ketentuan di bagian bawah. Nah, contohnya dapat dilihat, masuk ke daftar mobil, kita memilih salah satu misalnya Honda Brio, maka akan tampil gambar mobilnya, syarat ketentuan beserta form yang dapat diisi untuk merental mobil tersebut. Terakhir, halaman keempat, saya ada detail dari tim. Nah, di sini sama, saya mendefinisikan ID-nya. Saya juga telah membuat di app JSX-nya, yaitu ada routes team slash ID akan memanggil detail tim yang dideklarasikan di sini, memanggil halaman detail tim ini. Yang akan tampil itu ada gambarnya, nama, posisi, dan ada link untuk kembali. Oh ya, di sini juga ada di bagian tim. Triggernya saya meletakkannya di tiap div-nya atau card-nya. Saya meletakkan di card. Jadi jika card-nya ditekan, maka akan mengarahkan ke halaman detail. Misalnya saya ambil ini our team, akan tampil gambar-gambarnya. Lalu kita dapat misal pilih ini, maka akan tampil detail seperti ini. Lalu untuk halaman hanya itu saja. Selanjutnya saya akan jelaskan yang di bagian quotes. Di quotes sendiri saya menerapkan pengambilan data melalui Axios dari link yang telah disediakan. Lalu juga saya menggunakan UCFact. UCFact ini digunakan agar data yang diambil tidak dipanggil berulang kali. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di sini. Jadi ketika halaman mereload bagian ini, maka yang terpanggil hanya satu buah face saja dan tidak keseluruhannya. Nah, begitu.
setiap saya memanggil satu, hanya satu yang tampil. Harusnya jika tidak pakai USI file, kemungkinan akan muncul seluruh data yang ada dalam dummy tersebut langsung terpanggil sendiri. Mungkin sekian video yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.